2023. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam kepada Nabi kita besar sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan yang khusus. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati rekan-rekan guru SMK Negeri Swasta 3 yang berbahagia dan saya Siti Siti Tani semua itu sini kan bisa tanya Pak Wahyu terus beberapa ini sehingga biasanya yang dipanggil Mas itu dipanggil nama yang saya kalau mungkin saya sebenarnya nama pokoknya kalau nama guru BK yang mulai kalau ada masalah dengan siswa ya, itu berhubungan dengan guru. Jadi nanti di bulan Oktober ini ada loka kedua. Jadi yang penting senang dulu, yang penting senang dan selesaikan ya santai saja ya, tidak usah terlalu tinggi mulia. Instruktur yang nanti menyampaikan materi ya secara online. Kemudian satu lagi ketika lokakan ya satu pendampingan pengajar praktek, fasilitator, instruktur ya tiga ini. Nah, selama hampir 2,5 bulan banyak sekali perubahan yang saya dapatkan ya. Dengan pembelajaran yang keras ya harus menuntut. Kalau siswa belum bisa ya harus dituntut teman-teman. Karena terlebih di kelas 10 ya. Kelas 10 itu dari SMP ke SMK itu belum punya materi tentang kejuruan karakter siswa. Jadi kita harus menuntut berpihak kepada murid dan memberi contoh seperti sebuah KHB ya, misalkan 5 kelompok ya, yang satu nanti bisa bertugas mengambil gambar, foto atau video, kemudian yang lainnya nanti praktek dan lainnya itu ternyata bisa. Jangan sampai Bapak Ibu guru itu nanti kalah kreatif. Saya buktikan memang benar. Jadi selesai praktek, kemudian saya suruh mengirimkan lewat WA, ternyata bagus. Menjelaskan, menerangkan saja, mencatat, tapi bisa diajak diskusi. Sekarang banyak yang punya HP Android, ya sudah punya email, itu tinggal kita kasih tema atau judul, misalkan nanti di matematika ya nanti kita latih ya. Kalau bekerja itu kan ada yang mandiri, ada yang kelompok ya. Lebih banyaknya nanti kerja tim. Kalau satu tim itu ada salah satu yang tidak support ya, tidak bisa diajak kerjasama, tim itu akan lemah untuk kolaboratif. Nah ini yang saya ambil kemarin untuk ini imajinasi saya ya. Nah ini cakap digital, ini ada hubungannya dengan kreatif ya. Ini tentu banyak yang ketinggalan tentang teknologi ya. Sekarang sudah dapat diakses semuanya ya. Baik internet, baik YouTube ya, dan lain-lain itu sudah bisa diakses dengan perangkatnya masing-masing melalui HP Android. Ini yang saya terapkan hasilnya ya, hasil tugas kelompok itu didokumentasikan oleh siswanya sendiri, bukan saya. Ya ini hasil karya siswa atau murid ya, di bengkel. Sebenarnya itu ada musiknya ya Bapak Ibu. Ini dengan output ya.
Ya. Nah ini presentasi tidak banyak ya, tidak memerlukan durasi. Tahap refleksi ini saya juga mencari kelebihan dan kekurangan ya metode yang saya ambil ya. Kemudian isi, kemudian mendiskusikan inisiatif program yang dapat dilakukan atau dikolaborasikan untuk membuat perubahan yang berdampak positif dalam hal ini pembelajaran dengan para guru. Nanti yang saya ambil adalah pendekatan perubahan kerja, yaitu merupakan pendekatan IA untuk arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Contohnya tadi ya, saya menginginkan ya, murid yang berkarakter mandiri, kreatif, dan taat digital. Kemudian berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian tahap yang ketiga D, kemudian J. J itu jabarkan rencana atau desain. Itu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan misi. Kemudian A itu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat. Terus strateginya gimana? Kemudian aksi lain untuk mewujudkan misi tersebut, ya perlahan-lahan ya, nanti berupaya ya, malah susah ya. Ada Pak guru masuk itu murid itu tidak senang dulu. Nah, terus kemudian refleksi di setiap materi pembelajaran, apa kekurangan saya dalam pembelajaran hari ini kita refleksi ya. Terus menjaga kebersamaan apa ya yang memiliki sifat yang luar biasa ya Bapak Ibu, itu tetap kita rangkul ya. Nanti kita rangkul pun nanti saya juga pernah ya seperti itu punya murid yang usahakan bandel ya, itu kita rangkul bersama ini Bapak Ibu. Jangan sampai karena kita memiliki murid yang contohnya yang menyenangkan atau istilahnya boleh ya nomor 1. Oke, ya. Ini gue Pak. Kita memberikan murid yang gaul boleh. Tidak usah langsung Pripun Bu? Ini kono ditunggu terus yang kantin meneh ngono lho maksudnya iki. Nggih. yang duduk. Dulu boleh Pak. Surat dulu. Ini mabuk. Bapak Ibu ya. Kan kayak apa? Murid kita adalah warga sekolah ini paham bahwa tambah mikir.
dikelola, punya kelebihan murid yang kreatif, ladang pahala amanah, kemudian mempunyai masa depan yang sukses. Kita selaraskan dengan misi sekolah ini. Apakah sama selaras? Menurut insan yang bahwa sekolah adalah pintu gerbang kesuksesan. Dengan karakter yang baik, ya, maka siswa itu akan menuju ke kesuksesan. Murid membutuhkan pendidikan yang baik. Ini sudah masuk, tapi hubungannya dengan karakter. Kemudian sambil contoh lagi, sekolah adalah rutinitas. Kalau tidak rutin, nanti karakternya juga akan berbeda. Nah, ini ada kaitannya, ya, maka sudah selaras dengan visi sekolah ini. Lebih maju, jadi semakin maju dan lebih baik. Nah, ini masuk selaras dengan visi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kerjasama dan komitmen sangat diperlukan. Kemudian perlu adanya kerjasama dari segala aspek sekolah untuk bisa berkembang. Kemudian sekolah kita semakin maju dan berkembang lebih baik. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa keluarga, ya, dalam satu sekolah ini kita ibaratkan semacam keluarga besar, ya. Di sisi lain kita punya keluarga di rumah. Jadi kekeluargaan ini nanti akan mengarah ke visi sekolah. Jadi saya ambil kesimpulan bersama, ya, kita. Setuju ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Terima kasih dulu kepada Bapak Ibu dan alhamdulillah kita sudah menyuarakan visi kita dan untuk merealisasikan rancangan Makassar perubahan. Kalau visi sekolah tidak kita revisi, ya, nanti langkah konkretnya menggunakan contoh itu Bapak. Berkompeten, beriman dan bertakwa. Kompeten itu ya nanti meluas, ya, luas, bisa keterampilannya, ya, betul. Kemudian istilahnya, ya, atau salah satu atau sebagian tidak komit tentang visi, ya, itu akan nanti istilahnya aku sebagai penambah bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk terwujudnya visi sekolah. Ini ada parenting, ya, kemudian kegiatan sekolah melibatkan seluruh warga sekolah. Ini contohnya alhamdulillah, ya, itu melibatkan seluruh warga sekolah. Bahkan di luar warga sekolah pun juga kita lihat. Kemarin contohnya adalah dialog. Ini sudah kita lakukan, berarti visi sekolah sudah masuk. Kemudian pertemuan rutin guru, kepala sekolah, orang tua ini sudah dilakukan. Ini rutin guru,
ketika rapat itu juga pertemuan ya Bapak Ibu, ya, rapat bukan bisa kita contohkan ya program PBB itu juga sudah berjalan dan sudah ada perubahan ya. Kita jalan di jalur hijau ya, seperti itu, kemudian mematikan lampu ketika tidak dipakai, ya, salah satu contoh kecil. Semua kegiatan sepertinya sudah kita jalankan di sekolah kita. Seperti tadi ada yang dalam pertanyaan-pertanyaan tadi sudah sesuai apa yang sudah dijalankan di sekolah kita dan sesuai dengan misi kita, yaitu tentang mewujudkan insan yang kompeten, beriman dan bertakwa. Karena kegiatan di sekolah kita dari segi keagamaan juga semuanya ada bakti jasa dan lain sebagainya itu sudah merupakan insan yang bertakwa. Terus kalau yang dari kompetennya ini kita ada di tingkat BSU, ada kemarin yang di PKL itu juga. Saya kira sudah sekali semuanya. Terima kasih. Jadi ini juga menggambarkan korupsi di sekolah. Kemudian yang kedua, apakah misi tersebut juga menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita ya, dengan murid di sekolah lain. Yang saya rasakan saat ini, alhamdulillah, seperti yang nomor 2 itu sudah nampak nyata bahwa sekolah kita, murid kita utamanya itu memang beda dengan sekolah lain. Contohnya dari sholat, bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah pun juga kita lakukan untuk membiasakan anak sholat berjamaah di rumah maupun di sekolah. Jadi ada sholat juga kita, mungkin di sekolah lain tidak ada. Itu wujud dari beriman dan bertakwanya, wujud dari kompetennya. Itu kita sendiri kemarin sudah dengan berkat dewan, bahkan anak kita ini belum lulus sudah diterima kerja, belum ujian semester ganjil itu belum ujian, sudah di Nasoko bawahan lanjutan. Itu sudah beda sekolah yang lain aja PKN masih bingung boleh kita di Nasoko sudah ada jadwalnya, sudah diterima dengan rutin dan anaknya pun sudah menjadi istilahnya incaran dari dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya simpulkan pada pertemuan hari ini bahwa visi sekolah ini sudah selaras ya, sudah selaras dengan apa yang kita lakukan keseharian kegiatan sehari-hari. Jadi tidak perlu kita revisi ya, untuk tidak kita menjalankan saja apa yang sudah baik nanti ditingkatkan ke lebih baik lagi, apa yang kurang baik nanti ditingkatkan ke lebih baik lagi. Nah, itu saja dari saya ya, terima kasih waktunya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila saya tidak menyampaikan pendampingan individu yang terbaik ini ada kesalahan baik untuk kata, singkat, dan lain-lain. Mohon maaf ya, besar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya dalam pendampingan. Dan saya minta doanya supaya saya dapat menjadi program di Indonesia ini sampai akhir ya, nanti sampai tahun 2024 di bulan April ya, nanti bisa berjalan sehat selalu ya. Nanti tidak tambah terus, tetap kami dulu. Soalnya ya, kita makanya itu ini turun atau tambah sama cukup. Ya, sudah intinya saya buat bahagia. Moga Bapak Ibu yang nanti sebelum mendaftar ini saya semangati Bu Wiwi, Bu Lia, Bu Asna, Bu Nurul.
Rina Muri, Maisa tadi sudah